Halo, 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 halo. halo guys. Kembali lagi bersama kami Siantar Sehat, yang mana kita seperti biasa menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS Kesehatan. Perkenalkan sebelumnya, kami dari BPJS Kesehatan Cabang Pematang Siantar. Saya Arif dan di sini ada Pak Novar. dan di sini ada Kak Syafira. Nah, jadi kami akan menjawab selama 1 jam ke depan pertanyaan-pertanyaan teman-teman seputar JKN. Jadi kalau misalnya dari teman-teman sekalian ada yang mau ditanyain nih, nah boleh langsung tanyain aja teman-teman. Jangan takut untuk bertanya ya guys ya. Iya. Karena kalau malu bertanya, Sesat di rumah. rumah. Iya benar. Gimana? Tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Keluar ya. Aku belum terbuka ya. Sepertinya itu sih. Halo. Halo. Pak Novar saya kenal pas di Melabok. Wih, siapa itu? Halo. Siapa itu? Siapa namanya tadi? Putra ya. Pak Putra. Iya. Iya. Pak Putra. Salam. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat, Bang Putra. Iya, biar kelihatan. Iya. Halo Bang Putra. Halo Bang Putra. Ada pertanyaan lagi nggak tuh Pak? Iya. Biasa kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan Horas. Ras. Biasa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tuh biasa tentang ini Pak, gimana cara ubah dari peserta mandiri ke PBI? Gimana tuh? Oke, kalau misalnya mau jadi peserta PBI, Nah. syaratnya itu dia harus terdaftar dalam DTSEN, Data Apaan Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Jadi kalau sebelumnya itu ada istilahnya DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, tapi per 2025 berubah menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu masuk ke dalam DTSEN tadi, Data Tunggal tadi, dalam klaster 1 sampai dengan 5, maka Bapak Ibu itu berhak menjadi peserta PBI. Tapi kalau lewat daripada 5 ke atas ya, 6 ke atas itu dianggap belum memenuhi syarat untuk menjadi peserta PBI. Mohon maaf Bapak Ibu. Dan itu ranahnya ada di Kementerian Sosial. Sosial di luar ranah BPJS Kesehatan ya? Iya, jadi BPJS Kesehatan hanya ditugaskan Kementerian Sosial untuk melakukan pendaftarannya saja. Tapi kalau belum ada usulan dari Kementerian Sosial, Ya. maka BPJS Kesehatan tidak boleh mendaftarkannya. Yes, terjawab ya teman-teman. Ada pertanyaan tuh Pak, apa tuh pertanyaannya? Betul. Dari Bang Putra. Kalau Oke. anak PNS yang sudah di atas 21 tahun supaya bisa terdaftar peserta JKN seperti apa ya syaratnya Pak? Oke, kalau misalnya sudah di atas 21 tahun, maka kepesertaan JKN-nya akan nonaktif by sistem dari BPJS Kesehatan. Kalau misalnya mau diperpanjang, itu bisa, tapi syaratnya anak tersebut harus sedang Kuliah. kuliah. Iya. Jadi kalau nggak Kuliah kuliah di- dia nggak bisa. Kuliah di Indonesia juga ya Pak? Kalau kuliah di luar negeri juga nggak bisa ya Pak? Bisa. Karena kebetulan juga nggak bakal bisa digunakan di sana. Iya. Nah, jadi syaratnya itu harus sudah ada surat keterangan aktif kuliahnya dari kampus, kemudian kartu keluarga, SK-nya si bapak atau si ibu, dan juga daftar gajinya supaya bisa kita lakukan update datanya juga. Dan Ya. harus dilaporkan setiap tahun ya. Benar. Jadi kalau misalnya tahun ini diurus, tahun depan jangan lupa diurus lagi karena BPJS Kesehatan hanya memberlakukan perpanjangan untuk 1 tahun saja. Jadi kalau lewat dari tahun depannya tidak diurus lagi perpanjangan surat keterangan kuliahnya, maka akan nonaktif pada tahun depan. Benar. Terjawab ya teman-teman sekalian. Wah, kayaknya udah banyak tuh Bang pertanyaan-pertanyaan tuh Pak. Oke. Boleh apa nih? dibacain satu Kak? Siapa tuh Kak? Kak, baca Kak. Bandit kecil, Oke. Bang kalau masih anak-anak belum punya KTP nggak bisa buat akun JKN ya walaupun udah terdaftar peserta. Oh, tentu bisa. Kalau misalnya untuk kepesertaan JKN tidak harus KTP, Bapak Ibu. Untuk administrasi kependudukan itu yang paling penting itu di BPJS Kesehatan adalah kartu keluarga. Kartu keluarganya online kan ada NIK si anak, jadi bisa digunakan. Kalau misalnya NIK-nya online ke data Dukcapil, maka BPJS Kesehatan wajib untuk mengupdate datanya. Iya.
Iya, benar. Pak Arif tinggal sebentar boleh nggak Pak? Sepertinya ini ada kendala teknis Pak. Ya. Oke. Jadi coba tanya jawab dulu Ayo, ya Kak sama, Mira. sama kakak ini ya. Oke, lanjut Kak Bira. Apa nih pertanyaan selanjutnya Kak Bira? Apa tuh Kak? Ini aja sih Pak, masih sama nih pertanyaannya dia spam. Iya. Oh ini Pak, izin bertanya Pak, dulu penerima PBI, sekarang BPJS Mandiri, apakah bisa dialihkan ke PBI kembali Pak? Dari Oke. Enjoy PJOK. Oke, baik. Pada dasarnya nggak ada masalah, tapi yang paling pasti sih Bapak Ibu silakan cek statusnya di masing-masing kelurahan, desa. Mereka tuh bisa ngecek apakah kita ini warga yang masuk dalam klaster 1 sampai dengan 5 dan masuk dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Kalau misalnya masuk ke dalam klasifikasi 1 sampai 5 tersebut, maka kita berhak untuk diusulkan menjadi PBI. Seperti itu. Oke Pak, ini direspon nih Pak sama akun bandit kecil tadi, tapi saya masukin Nick anak saya, akunnya belum terverifikasi Pak di aplikasi JKN. Oh maksudnya kalau JKN Pak. JKN. Oh iya, kalau mobil JKN nggak bisa Bapak. Kalau untuk anak-anaknya, kalau misalnya untuk anak-anak nanti dia bakal minta verifikasi wajah dan lain sebagainya. Nah, Yap. itu karena bisa didaftarkan dari NIK orang tuanya ya Pak ya? Oh iya, misalnya kalau keluarga misalnya kan, bisa Pak. keluarga menggunakan NIK dari orang tuanya ya. Iya, benar. Terjawab ya Bapak Ibu. Ya, lanjut. Saya sudah kembali nih. Iya. Selanjutnya nih ada pertanyaan juga nih. Monggo. Sepertinya udah ditanya ya. Dari Kak Bandit kecil, dari desainer interior. Nah, iya. Kak, kenapa aplikasi mobile JKN tidak bisa masuk ya? Padahal sudah benar nicknya. Nah, ini banyak penyebab sih pada dasarnya. Iya, benar. Mungkin kalau misalnya memang ada bantuan, datang aja langsung ke kantor BPJS supaya bisa dipandu. Yes, benar. Atau mungkin passwordnya salah kali ya Pak ya? Iya. Makanya nggak Iya. masuk. Atau minta ini sih, pastikan kembali email yang di input itu betul, kemudian nomor HP dan lain sebagainya juga. Iya. Jawab ya. Mm-mm. Dari bandit kecil nih, pantas gagal terus verifikasi. Ya, Kita ya, tahu ya. kan penyebabnya kan Clear Pak. ya. Oke. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak tuh Kak? Ada tuh Kak, cara daftar BPJS PBI buat anak di aplikasi bisa nggak? Sama ya kayaknya sama yang tadi ya. Iya. Ada loh kan? Ada Info loker. loker. Info loker Pak. Kalau loker kita di BPJS Kesehatan itu ada webnya, jadi drop aja di situ CV dan lain sebagainya. Nanti kalau misalnya memang ada peluang, nanti ada kesempatan, bakal dihubungi sama bagian SDM. Iya benar. Kalau misalnya dari loker sendiri dari BPJS Kesehatan ada yang buka sepanjang tahun Pak, namanya Ya. itu pegawai administrasi tidak tetap. Mhm. Jadi itu nanti sistemnya ketika memang butuh sumber daya baru diambil tuh data-datanya. Tapi teman-teman sekalian apply aja dulu. Nanti kalau misalnya memang datanya itu relevan, nah itu nanti bisa langsung dikirimkan email. Nanti baru tinggal lanjutkan aja lah, gitu ya. Ya. Ada lagi nih, tuh. Pak BPJS PBPU Pemda saya kan dari Simalungun, sekarang Ya. saya di Riau dipakai bersalin di sini, bisa kan Pak? Ini jadi bahan pertanyaan juga. Di Riau itu sedang apa? Kalau Iya. misalnya status kependudukannya sudah pindah jadi warga Provinsi Riau, nanti sewaktu-waktu akan bisa dinonaktifkan oleh pemerintah. Tapi kalau misalnya memang tetap menjadi warga Simalungun dengan status ke Riau itu sedang kunjungan sementara saja, itu nggak jadi masalah. Silakan melakukan persalinan di sana. Ya benar. Terjawab ya Kak Bandi kecil. Iya. Kecil. Kakak-kakak nyetirip? Kakak itu. Dari Bang Raska Sandi nih Pak, ada juga nih pertanyaan nih Kak. Ya. Kak, kalau bikin BPJS bisa nggak? Bisa dong. Bisa banget dong. Kemana tuh? Kemana? Kalau misalnya kemana? Kalau mungkin BPJS, kita sarankan semuanya by aplikasi. Ya. Ya, ada aplikasi mobile JKN. Kalau misalnya memang mungkin ada kendala di aplikasi mobile JKN-nya, mungkin handphonenya memorinya lagi penuh tuh, gitu ya kan? Ya. Kemungkinan kan punya WA. Nah, WA juga ada di Pandawa 0811165165. Benar. Terjawab ya Bapak Ibu.
selanjutnya nih, ada pertanyaan lagi nggak tuh kak? Kayaknya masih direspon sama akun Bandit Kalau- kecil. oh iya, Kalau Bandit udah Bapak KTP Imperial. Riau bisa dipakai nggak kak? Sementara. Oke. Soalnya insya Allah depan lahiran. Oke, pada dasarnya sesuai sama ketentuan, kalau memang ditanggung sama pemerintah Simalungun ya sewajarnya tidak menjadi warga Simalungun lah, sudah tidak bisa ditanggung. Jadi sebaiknya Mbak lapor ke Dinas Kesehatan di wilayah Riau supaya bisa menjadi tanggungan dari pemerintah daerah sana. Karena agak kurang wajar juga sih masa pemerintah Kabupaten Simalungun menanggung bukan warga Simalungun. Nah, ya. Ada lagi nih Pak, Kak BPJS dari pemerintah bisa diaktifin lagi nggak? Bisa selama memenuhi kriteria. Ya. Dari Bang Raskal nih, Raskal Sandi yang tadi membuat BPJS Pak. Syaratnya apa saja Pak? Kalau misalnya untuk daftar BPJS, pastikan NIK-nya sudah ada online dengan data Dukcapil ya, berarti harus Ya. ada kakaknya. Karena nanti untuk verifikasi harus ada foto kartu keluarganya. Kemudian ada buku rekening. Nah, buku rekening bisa dari bank BUMN atau bank swasta. Itu saja. Ya, benar. Simpel banget kan teman-teman? Oke, selanjutnya. Kata puskesmasnya harus diaktifin soalnya lagi hamil. Ya monggo kalau misalnya mau diaktifkan ya kalau misalnya sesuai sama ketentuan ya harus diaktifkan. Kalau nggak bisa aktif nggak bisa mendapat pelayanan. Iya, Ya. benar. Dari Bandit kecil lagi nih, direspon lagi nih Pak. Oh, monggo. Tapi kan masih aktif Pak statusnya, soalnya mau buat mandiri waktunya udah mepet Pak, bulan depan lahiran. Oh, monggo. Kalau misalnya masih aktif silahkan digunakan. Tapi nanti sewaktu-waktu pemerintah kabupaten tersebut bisa melakukan penonaktifan karena memang indikasinya tidak layak. Karena kalau misalnya yang mereka tanggung itu ya sewajarnya adalah penduduk wilayah kabupaten kota setempat. Yes, terjawab ya teman-teman. Oke, Ini kartu ya Dek. Kak, kalau kartu Ya. BPJS itu keluar sendiri apakah cetak sendiri? Oke, BPJS Kesehatan nggak lagi mencetak kartu Bapak Ibu. Jadi kalau Nah. misalnya mau kartu fisik, silakan di-download dari aplikasi Mobile JKN ya. Itu dilakukan pencetakan sendiri oleh peserta. Tapi fungsinya kartu BPJS Kesehatan sekarang sudah banyak dialihkan ke KTP. Jadi kalau misalnya mau berobat Bapak Ibu cukup menunjukkan KTP atau kartu keluarga bagi anak-anak atau juga KIA, kartu identitas anak buat yang anak masih di bawah umur. yes. Atau kalau tunjukin yang di aplikasi Mobile JKN aja boleh Pak? Bisa. Bisa Jadi kan? kalau misalnya Kartu harus digitalnya layanan ya, kesehatan. Digital ya? Tapi jangan lupa bawa kartu identitas. Ya, Karena iya, Pak. BPJS Kesehatan wajib melakukan verifikasi terhadap data kependudukan juga. Ya, nah dicatat ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih Kak, Pak, ada dari pertanyaan dari Nadelia. Ya. Perubahan kelas dari kelas 3 ke kelas 1 aktifin berapa lama ya? Soalnya baru nyatu JKN sama suami yang di kelas 1 dari kantor. Oh, oke. Jadi kalau misalnya kelas 3 ke kelas 1, nah ini kan berarti sebenarnya bukan permasalahan dari segmennya ya. Ya. Karena kelihatannya ini kalau kelas 3 kan kemungkinan tidak dalam satu segmen yang sama. Nah, ini kan berarti pindah jadi tanggungan dari suami ya. Nah, kalau misalnya memang case-nya kelas 1 dari kantor itu didaftarkan bulan ini akan aktif tanggal 1 bulan depan. Ya. Berarti tunggu di bulan depan ya Pak baru aktif Iya. ditanggung sama oleh suami. Terjawab ya Kak Nadelia. Oke, selanjutnya nih Pak ada pertanyaan juga dari Bandit kecil lagi nih Pak. Monggo silakan. Lagi. Rencana kalau udah lahiran mau buat yang mandiri Pak, sekalian buat untuk bayinya. Gak apa-apa. Selama masih aktif monggo silahkan. Tapi ya untuk jaga-jaga takutnya nanti dinonaktifkan. Tapi tetap kalau BPJS Kesehatan selama proses persalinan ketika sudah masuk ke dalam rumah sakit atau di vaskes tingkat pertama Ya. tetap diberikan waktu 3 kali 24 jam untuk bisa melakukan aktivasi. Jadi kalau misalnya tetap masih bisa ditanggung sama pemerintah kabupaten ya sewajarnya oke, nggak jadi masalah. Tapi kalau misalnya sudah dinonaktifkan diberikan waktu kepada peserta untuk melakukan proses aktivasi atau perpindahan segmennya. Ya. Oke, terjawab ya Bang Bandit kecil, Bang kakak deh ya. Bang lah ya. Oke. Selanjutnya Kak, ada pertanyaan lagi nggak Kak? Ada itu dari Nur Aini, tunggakan BPJS bisa dicicil Kak? Wah. Dia kemarin tanya ke kantor, pas suruh membayar,
oh kantor pos suruh membayar lunas. Oke. Oke, kalau misalnya mau dicicil bisa ya. Iya, bisa, Pak. Mandiri itu Rehab, bisa ya. program rehab. Silahkan daftar di Mobil JKN. Iya, nanti dikasih simulasi juga dari aplikasinya kok, teman-teman. Kalau memang masih ragu, bisa datang ke kantor kita juga, nanti dibantu sama teman-teman Telkomnya untuk proses rehabnya. Iya. Rencana pembayaran bertahap. Yes. Selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan dari Borusi Hotam. Ya. Pak, kalau misalnya BPJS saya sudah nunggak kurang lebih 10 tahun, gimana Pak? Nah, baik, kalau BPJS Kesehatan itu sesuai sama regulasi yang ada. Kalau menunggak di atas daripada 24 bulan 2 tahun, maka yang akan dihitung hanya 2 tahun saja. Ya. Jadi kalau misalnya menunggaknya tadi sudah 10 tahunan ya. Iya Pak. Jadi kalau 10 misalnya tahun. sudah 10 tahun, maka iurannya itu yang dihitung hanya 24 bulan plus bulan berjalan. Ya, berarti 8 bulannya bonus lah ya Pak. Iya, 8 tahunnya itu diputihkan. Ya, jangan takut bayar lagi ya teman-teman, Iya. udah dikasih keringanan. Ya. Ya. Oke, selanjutnya Kak, ada pertanyaan lagi nggak Kak? Banyak loh. Oke. Oh, banyak ya? Iya. Kalau BPJS beda nik masih bisa dipakai nggak? Wah, oke. Kenapa tuh bisa beda nih? Oke, kenapa bisa terjadi beda nick? Nah, kalau misalnya terjadi perbedaan nick, dengan kata lain satu orang memiliki lebih daripada satu nick ya. Nah, itu Ya. kan berarti sudah ada kesalahan dari sistem kependudukannya. Jadi BPJS Kesehatan nanti akan melakukan verifikasi, tapi didukung dengan data yang diberikan oleh peserta, dan datanya itu harus luaran dari Dukcapil setempat. Nicknya itu yang mana yang online, jadi salah satunya bakal kami nonaktifkan. Ya. Nah, seperti itu. Terjawab ya Kak Lestari dari pertanyaannya. Ya. Ada juga nih Pak pertanyaan dari Kak Sirlus. Ya. Kak, Vaskes pertama saya berubah sendiri per 1 Januari. Itu penyebabnya Oke. kenapa ya? Nah, kalau ini pada dasarnya biasanya itu karena BPJS Kesehatan itu melakukan perjanjian kerjasama dengan fasilitas kesehatan setiap tahun. Ya. Dan itu biasanya kontrak sampai dengan 31 Desember. Jadi kalau misalnya per 1 Januari itu non-aktif, biasanya BPJS Kesehatan kemungkinan tidak lagi bekerja sama dengan Vaskes tersebut, atau juga ada relokasi apabila jumlah Vaskes tingkat pertama tersebut jumlah pesertanya sudah lebih daripada jumlah kecukupan dokter yang tersebut. Tapi mungkin lebih lengkapnya Kak Pira, ini Kak Pira nih jagonya. Iya, gimana tuh Kak Pira? Nah, Kak Pira. Ya. Lengkap sih sama yang dibilang Bapak tadi. Iya, lebih kurang seperti itu ya teman-teman. Yes. Ada juga nih Pak pertanyaan dari user 836362-8174. Monggo, silakan. Pak, bagaimana caranya mau pindahin Vaskes dari Bekasi ke Jakarta karena punya 2 KTP? Gimana tuh Kak? Punya 2 KTP nih Pak. Sebenarnya nggak jadi masalah sih kalau yang punya 2 KTP, berarti kan kemungkinan besar hanya satu tuh kepesertaan JKN-nya yang aktif. Kalau Ya. misalnya kepesertaan JKN-nya aktif yang mana yang digunakan itu, silakan lakukan proses pemindahan melalui aplikasi Mobil JKN dengan menggunakan KTP yang online dan juga BPJS-nya yang online yang mana, yang aktifnya yang mana. Kalau misalnya cara pemindahan Vaskes itu gimana Kak dari Mobil JKN? Nah, Gimana tuh Kak? Pilih menu Mudah mobil banget. CKN ya kan. Iya, benar. Terus atau kita buka aja ya simulasi. Iya, kita coba ya? simulasiin Kak biar lebih paham nih Bang Oke. user tadi. Jadi teman-teman kalau misalnya pemindahan Vaskes sendiri nggak harus datang ke kantor sekarang ya. Teman-teman bisa akses dari Mobil JKN. Jadi Yes. bisa di-download dulu ya teman-teman Mobil JKN-nya. ya Mobil JKN dari Pandawa bisa. Iya, dari Pandawa juga bisa. Hmm. Nomornya 0811 8165. 165. Iya, mudah banget teman-teman. Iya. Nggak susah. Oke. Iya. Info perubahan data peserta kalau nggak salah ya. Iya. Ya, kalau misalnya mau Nanti- Vaskes jangan lupa pilih menu Perubahan data peserta Iya. ya. Iya. Nah, ini ditunjukkan. Ini ya. Nah, Ini itu di fiturnya. perubahan data peserta. Oke. Nah, nanti ini muncul nama sama identitasnya, tinggal pilih aja namanya siapa. Ya. Kalau ada lebih dari 1 orang, tinggal pilih. Mau 1 keluarga juga bisa, langsung klik di 1 keluarga. Terus Ya. pilih di bagian update
Vaskesnya. Nanti pilih aja mau Vaskes yang mana. Yes, keren banget. Di situ juga disajiin kan Kak berapa orang yang udah pilih Vaskes ini gitu ya. Iya. Untuk referensi teman-teman sekalian kalau mau pindah Vaskes ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan nih dari Kak Jasmine Olive. Ya, Pak Jasmine. Pak, nenek saya masih hidup, tapi status BPJS-nya meninggal, asalnya PBI. Ke kantor pun nggak ada jawaban. Itu gimana tuh Pak? Baik. Jadi ini perlu tahu juga sih sebenarnya. Kalau BPJS Kesehatan itu menonaktifkan pasti ada penyebab ya. Ya. Yang pertama itu adanya surat keterangan meninggal atau akta kematian yang diterima oleh BPJS Kesehatan. Yes. Nah, kemudian yang kedua adanya kebijakan dari pemerintah untuk melakukan penonaktifan apabila orang tua tersebut berusia di atas 90 tahun. Nah, jadi kalau misalnya di atas 90 tahun, kalau misalnya tadi orang tua kita usianya 90 tahun, nenek tadi usianya 90 tahun, kemungkinan karena hal tersebut ya, itu kebijakan dari pemerintah. Jadi kalau misalnya memang nenek masih ada, semestinya itu masih bisa direaktivasi kembali. Ya. Nanti biasanya ada kebijakan dari kantor BPJS Kesehatan dengan meminta dokumen pendukung supaya bisa dilakukan pengaktifan kembali. Oke. Dari terjawab ya teman-teman. Selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan juga. Ada pertanyaan lagi nggak sih Kak? Itu. Kartu BPJS-nya nggak punya, tapi di kakak udah aktif. Wah, oke. Nah itu dia tuh. Jadi BPJS itu biasanya diberikan BPJS itu memberikan kemudahan kepada anggota keluarga ya dari peserta gitu. Jadi kalau misalnya ada yang memang statusnya dengan kependudukannya aktif di Dukcapil tapi statusnya belum jadi peserta JKN, pemerintah daerah itu diberikan kesempatan untuk mendaftarkan warganya. Jadi kalau misalnya memang belum pernah merasa mengurus tapi data kependudukannya ada gitu ya kan, maka pemerintah daerah itu untuk saking sayangnya sama masyarakatnya, jadi mendaftarkan masyarakat yang statusnya belum jadi peserta JKN. Dan nanti kalau berobatnya tinggal pakai NIK di kakak aja ya Pak ya? Betul, tinggal pakai NIK yang ada di kakak. Terjawab ya teman-teman. Ada ungkapan nih Pak dari Kak Bandit kecil tadi. Monggo. Makasih Pak, sangat jelas penjelasan dan tanggapannya buat kami yang awam. Sama-sama Bapak. Sama-sama, Kakak. Iya, persalinannya lancar. Amin. Ibu dan adiknya sehat selalu. Amin. Oke, selanjutnya Kak, ada pertanyaan lagi nggak Kak? Aku udah ada aplikasi mobil JKN, cuma Iya. pas daftar lupa nomor handphone, jadi nggak bisa. Iya. Bisa klik lupa nomor handphone ya Kak, Iya. biar dibuat password yang baru. Yes. Kode OTP-nya bisa masuk ke nomor handphone Nomor ataupun ke email. Tapi pastikan nomor handphone itu punya pulsa minimal 5.000. Yes. Terjawab ya Bapak Ibu. Selanjutnya nih dari Kak Yuliana Velkomeri nih Kak. Nah, apa tuh? Kak, nggak bisa masuk mobil JKN karena KTP bermasalah. Apakah harus ke kantor? Apa bisa online? KTP-nya nih Pak yang bermasalah. Tadi kan Kayak hamilnya. nikahnya ya? Iya, kalau BPJS Kesehatan nggak bisa mengurus kalau misalnya data kependudukannya masih dalam proses. Iya. Jadi kalau misalnya lagi ada kendala di data kependudukan seperti NIK-nya lagi ada masalah, ya berarti belum bisa diproses sama BPJS Kesehatan. Kecuali untuk bayi. Benar, terjawab ya teman-teman. Amin, Pak, Kak. Oke, sama-sama. Dari Luna nih. Luna, apa tuh Kak? Kak baru daftar BPJS, kenapa nggak langsung bayar di auto debitnya ya? Cara bayarnya gimana? Gagal terus Kak. Ya benar, jadi kalau misalnya untuk mendaftar BPJS itu biasanya BPJS Kesehatan akan memberikan virtual account. Ya. Nah virtual accountnya itu digunakan untuk pembayaran pertama. Jadi kalau misalnya pertama itu wajib dilakukan secara manual. Jadi bisa melalui pos, kemudian ya mungkin Indomaret, Alfamart, kemudian juga dari bank ya, dari Banking, ya. M-Banking, ATM dan lain sebagainya. Nah untuk bulan berikutnya peserta itu bisa melakukan auto debit, tapi jangan lupa koordinasi terlebih dahulu dengan banknya. Iya. Terjawab ya teman-teman. Selanjutnya nih ada pertanyaan juga nih Kak, Pak, Monggo. dari Bang Riz. Ya, Kak, Bang Riz. pernah punya rujukan di kota A, pindah ke kota B,
apa bisa minta rujukan baru ke poli yang sama? Nah, ayo. Gimana Ya. tuh, Kak? Kan kalau rujukan itu tidak boleh atas permintaan pasien ya Iya. Pak. Nah, jadi harus diikuti alur dari pertama, diperiksa dulu di FKTP terdekat. Kalau memang nanti dari FKTP-nya tidak bisa ditangani dan akan dirujuk, maka akan dirujuk seperti itu. Ya. Jadi nggak bisa ya kalau rujukan atas permintaan pasien. Berarti dikembalikan lagi ke rumah FKTP, sakitnya, FKTP-nya ya Kak. Oke, terjawab ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan juga nih Pak Kak dari Kak Nur Hayati. Ya, Kak Kak, Nur. kalau mau nambah peserta di aplikasi JKN Hah? bisakah? Bisa dong. Bisa banget ya, Bisa Bro. sekali. Jadi kalau misalnya ada namanya fitur penambahan peserta, jadi Ya. di situ bisa menambah anggota keluarga kita. Jadi kalau misalnya nambah kemarin itu belum lahir nih si adik gitu ya. Dan ini sekarang si adik sudah lahir dari situ saja. Ya. Terjawab ya teman-teman, mudah banget ya mobile JKN sekarang ya? Yes, Iya. sudah banyak bisa diakomodir di aplikasi mobile JKN. Iya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nggak nih Kak? Saya dari Cibadak, Sukabumi. Kalau mau Ya. bikin nggak online harus kemana? Wah, kenapa nggak online? Lebih gampang. Kenapa harus mengeluarkan uang untuk biaya transport ke BPJS? Iya. Kenapa harus mengeluarkan waktu Iya, menunggu di ngantri BPJS? lagi ya, Pak, ya. Mungkin Ah. suka deh Pak dengan Mungkin pelayanan pengen mobile. ketemu sama orang BPJS. Iya. Oke, bisa datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Ya. Ya, kalau misalnya pun nggak by internet, bisa juga by phone. Iya. Ada namanya Care Center BPJS Kesehatan di 165. Oke. Nah, terjawab tapi ya. online juga sih ya, tapi Iya. by phone. Baik Pak Beli. Oke, terjawab ya Bapak Ibu. Selanjutnya nih Pak, Ya, ada pertanyaan dari Kak Luna. ya, monggo. Pak, bayar make VA nggak bisa Kak. Di JKN bisa bayar pakai VA tanggal 29 Januari. Baru daftar hari ini. Oh iya. iya. BPJS Kesehatan itu tidak kepesertaan tidak langsung aktif Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya mau langsung aktif itu biasanya ada privilege tertentu. Kalau misalnya yang mandiri dia daftar hari ini akan aktif 14 hari ke depan. Ya. Seperti itu. Dan dibayarkannya juga nggak bisa hari itu ya Pak ya? 14 Iya, hari ke depan ya? 14 hari ke depan. Iya, benar. Iya, mohon maaf ya. Terjawab ya Kak Luna, ditunggu aja ya. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan dari Kak Trimanda. Oke, Tris. Kak, kalau ada tunggakan BPJS-nya bisa dipakai untuk kelahiran nggak Kak? Jadi kalau BPJS itu bakal aktif kalau tidak ada permasalahan terutama dari sisi iuran. Jadi kalau misalnya ada tunggakan, mohon maaf nggak bisa akses layanan BPJS Kesehatan. Tapi ketika memang sudah lahiran, ya sewajarnya si ibu atau si keluarga akan diberikan waktu 3 kali 24 jam untuk melakukan aktivasi. Jadi ya itu jadi pada saat lahiran ya segeralah dibayarkan atau sebaiknya sebelum si adik lahir ya sewajarnya dibayar dulu, diselesaikan dulu tunggakan iurannya. Ya. Nah, terjawab ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nggak Kak? Ada nih dari Apa tuh? Hana Hara. Hai Ya. Bapak. Hai. Halo. Kalau mau buat BPJS Mandiri caranya gimana ya? Dan untuk bayaran per bulannya gimana ya? Nah, kalau mandiri pada dasarnya melalui aplikasi ya, mobil Ya. JKN atau Pandawa atau dari yang tadi telepon Care Center 165. Caranya dipersiapkan aja kartu keluarganya sama buku rekening. Ya. Bayaran per bulannya? Untuk bayaran per tergantung bulan. kelas nggak, Pak, ya? Beda. Sesuaikan sama kelas rawatan. Pilih aja mau kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. Kalau kelas 1 150.000 per jiwa per bulan, Ya. kelas 2 itu 100.000, kelas 3 itu 35.000. Nah, tapi yang didaftarkan itu bukan hanya satu orang saja ya, wajib satu kartu keluarga. Nah, terjawab ya Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Kak Gioti. Oke. Halo Kak, Pak. Ya. Saya ASN dan Ah. suami masuk tanggungan saya. Tapi kemarin dapat chat BPJS suami dinonaktifkan. Itu kenapa ya? Oh, baik. Kalau untuk penonaktifan biasanya BPJS Kesehatan ada beberapa penyebab, terutama untuk ASN. Biasanya hal ini terjadi paling banyak ya karena P3K atau PPNPN. Karena biasanya kalau P3K dan PPNPN di sistemnya BPJS itu hanya
rentang waktunya itu dibuat sampai dengan 31 Desember atau akhir tahun. Nah, sampai situ sih biasanya. Jadi per 1 Januari ketika sebenarnya masih lanjut dari sisi SK, tapi dari sistemnya BPJS belum akomodir untuk yang P3K sama PPNPN untuk bisa lanjut sesuai dengan jangka waktu di SK. Atau ada permasalahan pada data sehingga BPJS Kesehatan melakukan penonaktifan, sehingga kalau misalnya mau diaktifkan kembali, BPJS Kesehatan itu akan meminta SK, KK, sama daftar gaji dari peserta tersebut yang dinonaktifkan, sehingga BPJS Kesehatan bisa melakukan reaktivasi kembali. Atau juga biasanya itu ada kendala pada saat pembayaran atau pelaporan penggajian. Nah, BPJS punya namanya aplikasi ARIP. Nah, aplikasi ARIP. Nah, nih aplikasi ARIP. Nah, aplikasi ARIP itu mana tahu ada terjadi perselisihan antara jumlah yang dilaporkan oleh satuan kerja dengan yang semestinya. Nah, itu biasanya ada perbaikan dari data sehingga ada dinonaktifkan untuk sementara waktu sampai ada laporan bahwa datanya sudah sinkron. Tapi itu biasanya butuh bantuan dari satuan kerja atau dari si pesertanya langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan untuk mengkonfirmasi. Jadi kita harus cek dulu ya historinya. Yes, benar. Terjawab banget ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan dari Kak Aifiza nih Bang Kak. Oke. Jadi pertanyaannya itu, Kak, pemutihan angsuran kita kira-kira kapan ya? Ditunggu saja. Ditunggu saja, teman-teman. Karena memang BPJS itu menunggu perintah dari pusat. Jadi kalau misalnya pemerintah pusat sudah menyampaikan, pasti akan diinfokan oleh pemerintah dan juga akan disosialisasikan. Nah, jadi BPJS akan melakukan eksekusi terhadap apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Benar. Tunggu ya. Kita tunggu sama-sama ya teman-teman. Oke, ada pertanyaan lagi nggak tuh Kak? Kak, kalau ada tagihan apakah bisa buat periksa? Oh, periksa berobat maksudnya kali ya? Kalau ada tagihannya. Sama ya, tadi kelihatannya udah pernah dijawab. Kalau misalnya memang statusnya belum aktif karena ada tunggakan, nah jadi belum bisa mengakses layanan. Iya. Jadi aktif dulu ya. Kalau aktif dulu, bayar dulu tunggakannya baru bisa digunakan. Iya teman-teman. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan juga nih Kak dari Kak Syah. Ya. Kak, BPJS ku non aktif after resign. Gimana aktifin kembali? Jadi kalau misalnya mau diaktifkan kembali bisa daftar ke Mandiri. Nah, kalau misalnya mau daftar ke Mandiri silahkan by aplikasi bisa atau datang ke kantor BPJS Kesehatan. Caranya ya tetap seperti biasa ya, kita butuhnya KK sama buku rekening. Seperti itu. Nah, terjawab ya teman-teman. Dan itu ada 2 versi juga tuh Bang Arif. Kalau Ya, misalnya betul. mau langsung pakai bisa ya, atau mau kena waiting period tadi yang waktu tunggu 14 hari. 14 hari, ya. Jadi silahkan dipilih mau yang langsung aktif atau yang kena masa tunggu 14 hari. Yes, benar. Terjawab ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nggak tuh Kak? Ada apa syarat mendapat sertifikat JKN untuk badan usaha? Waduh. Kalau untuk mendapatkan sertifikat badan usaha, tentunya BPJS Kesehatan wajib melakukan pemeriksaan terhadap badan usaha tersebut. Ya. Jadi kalau misalnya mau dapat sertifikat, badan usaha harus membuat surat permohonan ke BPJS supaya diterbitkan sertifikat. Nah, kemudian BPJS akan melakukan tindak lanjut atas permintaan surat tersebut dengan melakukan pemeriksaan terhadap badan usaha. Yang diperiksa itu apa saja? Yang pertama, jumlah pekerjanya apakah sudah sesuai dengan yang dilaporkan, kemudian daftar gajinya juga sudah disesuaikan, update-nya sudah disesuaikan dengan laporan terkini. Kalau misalnya memang sudah sesuai, maka BPJS Kesehatan akan menerbitkan sertifikatnya yang akan berlaku selama 1 tahun. 1 tahun. Yes. Terjawab ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Kayaknya Kak Wesmin ini mau mendaftarkan BU-nya ya Pak? Ya, sepertinya ya. Semoga ya. Mantep ini. Mantep. Tapi kelihatan sudah punya. Sudah terbit sertifikat. Iya, ada sertifikatnya juga ya. Kalau sertifikatnya jangan lupa buat surat permohonan sertifikat ke BPJS. Oke. Silahkan hubungin RO-nya. RO. Iya. Oke. Lagi nih, Apa tuh, Pak, Kak? saya BPJS Mandiri nonaktif 5 tahun. Ya. Kalau mau aktifin bayar cicilan 5 tahun itu bisa di Indomaret? Silakan. Kalau misalnya untuk yang cicil apakah bisa di Indomaret? Biasanya sih itu dari rekening masing-masing. Jadi dari rehab ya.
melalui aplikasi Rehabnya. Nah, terjawab ya teman-teman. Dari Bang Cancer nih Pak. Ya. Kak, cara login JKN kalau nomor HP sudah nggak aktif gimana ya? Soalnya aku gagal terus login. Itu tadi dibilang sama Kak Pira. Ya, Kak Pira. gimana tuh Kak? Coba ulang tadi pertanyaannya sambil baca. Jadi nomor si abang ini Ya. dia udah nggak aktif, jadi itu menyebabkan dia tidak bisa login di mobil JKN. Gimana tuh cara dia bisa daftarin nomor HP-nya yang baru? Harus update dong. Dia klik lupa password ataupun Yes. nanti hubungi aja vaskes terdekat ataupun mungkin di rumah sakit juga ada pos BPJS 1 biar diupdate nomor handphonenya. Iya, benar. BPJS 1 apa itu Kak? BPJS 1? Siap membantu. Iya, siap membantu ya. BPJS 1 siap membantu. Itu pasti ada di rumah sakit ya. Jadi Yes. kalau butuh bantuan, nggak payah repot-repot datang ke kantor BPJS, Yes. bisa telepon ataupun chat. Cek Ya. ya. Jadi ciri-cirinya pakai rompi warna Pakai hijau. 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 Iya. Oke, ada lagi? Kak, Oke. kenapa peraturan sekarang pasien di poli rumah sakit dibatasi dari BPJS? Soalnya mama saya hampir 7 kali kontrol ke rumah sakit ditolak karena alasan pasien sudah habis kuota. Oh, itu bisa jadi karena kan sekarang udah mobile JKN ya, antriannya online. Jadi pasien yang lain udah ambil antrian duluan. Sementara kan ada kuota sesuai dengan kapasitas dokter itu bisa melayani pasien. Misalnya hari ini ada 20 pasien dan pasien itu udah ambil antrian online sebelumnya. Jadi kalau pasien yang offline datang udah penuh kuotanya Iya. gitu. Makanya Yes. jangan lupa download Mobile JKN. JKN. Ya, kalau Ambil bingung, antrian ya, online di situ. Ya benar. minta tolong ke PIPP di rumah sakit supaya didaftarkan di mobil JKN-nya. Yes. Jadi ada di situ. Terjawab ya teman-teman. Selanjutnya nih Pak, ada dari Kak Aifiza lagi nih Pak. Ah, ya. Kak, BPJS anak saya nunggak 2 tahun. Memang bisa dicicil ya? Boleh. Boleh banget dong. Iya, dengan program Rehab ya. Rehab. Silakan langsung daftar di aplikasi mobil JKN. Yes, benar. Jawab ya Kak Aifiza. Selanjutnya nih, dari Kak Niki Silalahi. Ya, Niki. Kak, peserta PBPU dan BPPMDA apa bisa beralih ke BPJS gratis? PBPU BPPMDA kan sudah gratis. Iya. Waduh. Iya, itu sudah gratis. Jadi kalau misalnya PBPU BPPMDA itu kan sama pemerintah daerah, itu sudah gratis juga. Kalau misalnya mau dapat yang gratis dari pemerintah pusat, yaitu syaratnya harus masuk dalam DTSN tadi 1 sampai 5. Iya. Nah, terjawab ya Kak Niki. Selanjutnya Kak, ada pertanyaan lagi nggak? Ada nih dari Apa tuh? Ejikhu. Ya. Kak, kalau sudah punya BPJS Kesehatan, apa masih perlu punya BPJS Ketenagakerjaan? Ya, jadi ini dua BPJS yang berbeda ya. Jadi kalau Saudara misalnya kita ya, Pak, iya, ya? saudara BPJS ini ada punya saudara ya BPJS Sibling, Kesehatan ya? itu ada saudaranya itu BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi kalau misalnya BPJS Ketenagakerjaan itu fungsinya berbeda dengan BPJS Kesehatan. Kalau BPJS Kesehatan itu fungsinya hanya untuk program jaminan kesehatan. Sementara BPJS Ketenagakerjaan itu ditujukan kepada hanya pekerja dan untuk menjamin apabila terjadi kecelakaan kerja, kemudian kematian, hari tua dan program lainnya seperti itu. Jadi beda ya BPJS Kesehatan sama BPJS Ketenagakerjaan karena fungsi programnya berbeda. Ya, benar. Terjawab ya teman-teman. Oke Pak, selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Cancer nih, Mbak Cancer tadi. Ya, Cancer. Terima kasih Kak, soalnya saya BPJS-nya dinonaktifkan dan mau aktifin lagi. Ya, siap. Mhm. Oke. Semoga aktif kembali ya Mbak Cancer. Siap, amin. Udah, pertanyaannya Dan- banyak pertanyaan berulang ya? Iya, ini dari Mbak Niki juga ada nih, Mbak Ya, Niki Silalahi tadi. PBBU dan BPPMDA apa bisa dipakai di luar daerah? Ya, baik. Kalau untuk BPPU, BPPMDA bisa digunakan di luar, asalkan memang tidak pindah kependudukan. Jadi kalau Ya. misalnya Mbak Niki memang statusnya warga Siantar, asumsi ya, misalnya warga Siantar, kemudian pas lagi jalan-jalan ke Bali, lagi honeymoon mungkin di Bali, tiba-tiba kurang sehat, jadi mau berobat silahkan digunakan, nggak ada masalah. Oke. Tapi
tidak berpindah status kependudukan. Jadi kalau misalnya memang sudah bukan warga Siantar, maka biasanya nanti dari pemerintah daerah Siantarnya akan mengajukan permintaan untuk dinonaktifkan karena memang tidak tepat sasaran. Ya, benar. Oke, dan jangan lupa sampaikan sebagai peserta kunjungan ya Pak, supaya Iya, fasilitas benar. kunjungannya tahu. Bisa tetap kalau- dilayani. Hmm. Ya, betul. Udah jawab ya Mbak Niki. Oke, dari Miss Barokah tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Karena menjawab salam itu wajib kan Pak? Iya, Jawab benar. dosa. Mantap Kita ini. jawab dulu ya. Nah, Oke, selanjutnya Kak, ada pertanyaan lagi nggak Kak? Kak, kalau terlewat pengurus pemutihan kemarin, bagaimana ya? Anak lahir 2021 ternyata status jadi tunggakan. Iya, jadi BPJS Kesehatan per 2018 itu ada kewajiban kalau misalnya bayi itu dilahirkan memang dihitung sejak dia dilahirkan. Jadi kalau 2018 ke atas dia hitungannya sejak dilahirkan. Kemudian itu dijadikan sebagai tunggakan dari peserta apabila didaftarkan. Ya. Jawab ya Tapi teman-teman. tetap 2 tahun ya nanti hitungannya. Jadi kalau misalnya 2021 ya berarti hitungannya hanya 24 bulan saja. Berarti 2023 lah hitungannya. Iya. Selebihnya bonus. Iya, dihilangkan, tidak dihitung sebagai iuran. Mm-mm. Oke, selanjutnya nih ada Oke, juga pertanyaan lanjut. dari Kak Nidar Lubis nih Pak. Oke, Pak Nidar. Pak, anak saya umur 21 tahun sudah tidak tertanggung lagi kan? Jadi gimana cara ngurus ke BPJS buat anak saya ya? Nah, ini dipastikan kalau misalnya anak kita itu masih kuliah, tetap bisa ditanggung. Tapi syaratnya harus ada surat keterangan aktif kuliah. Dan itu dilaporkan ke BPJS Kesehatan beserta dengan SK dan daftar gajinya. Ya. Oh iya, jangan lupa bawa kakak. Kemudian kalau misalnya anak kita itu sedang tidak kuliah, maka bisa dialihkan ke segmen lainnya, khususnya yang mandiri. Kalau yang mandiri cukup melalui online juga bisa. Itu butuhnya kartu keluarga dan buku rekening. Ya. Simpel itu ya teman-teman. Yes. Oke. Selanjutnya Kak, ada pertanyaan lagi nggak Kak? Ada nih dari Skynet 888. Iya. Aku BPJS kelas 1. Ya. Karena suami yang swasta, tapi setelah jadi P3K malah jadi kelas 2. Apa bisa kembali ke kelas 1 gitu ya Pak ya? Iya. Iya. Sebenarnya kalau dari BPJS Kesehatan nanti petugas akan melakukan verifikasi data. Jadi ketika sudah suami kita masih aktif di kelas 1, kemudian kita keterima P3K dan hanya di kelas 2, BPJS Kesehatan itu akan melakukan link data. Jadi datanya suami yang haknya di kelas 1 itu akan tetap. Jadi kalau misalnya Mbak yang semestinya di kelas 2, iurannya tetap kelas 2, tapi begitu dirawat akan terbaca kelas 1. Semestinya seperti itu. Jadi untuk memastikan memang benar di kelas 2 bisa dicek di aplikasi mobile JKN, tapi kalau misalnya memang tertera di situ kelas 2, maka Mbak bisa lapor ke BPJS Kesehatan supaya bisa dilingkan data kartu keluarganya Mbak. Iya. Pastikan ya kartu keluarganya itu sama, jadi dengan pengertian jangan pisah ya. Kalau misalnya masih pisah ini agak sulit nanti verifikasinya. Seperti itu. Kalau udah suami istri pasti satu kakak sih Pak. Belum tentu. Belum tentu ya, Pak. Ada yang belum pisah ya, masih kakak sama orang tuanya. Dia masih Ya. ikut ke orang tua, Orang tua. atau bahkan kalau misalnya suami istri yang statusnya memang beda kota, mereka punya kakak masing-masing bisa, nggak ada Oh, bisa masalah. juga ya. Memang statusnya menikah, tapi akan sulit verifikasinya karena BPJS itu membutuhkan data kartu keluarga yang sama. Jadi dilingkanlah data kartu keluarganya si suami dengan si istri, seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak, masih beda kakak, ini bakal sulit, BPJS akan melakukan link datanya. Yap. Jawab ya teman-teman. Oke, selanjutnya dari Kak Niki nih. Makasih Kak, abang saya dari Siantar juga. Ya, oke. Selamat Mbak Niki. Dari kaum Hawa, Wih. Pak, nunggak 4 tahun. Yes. Tapi sebelumnya nggak pernah dipakai, jadi harus dibayar kak tunggakannya. Iya, jadi BPJS Kesehatan memang mekanismenya itu gotong royong, prinsipnya gotong royong. Kalau tidak kita gunakan, itu kita membantu peserta JKN lainnya. Nah, jadi meskipun kita tidak sakit, kita tidak butuh layanan, kita tetap membayar iuran. Karena prinsipnya tadi ya gotong royong. Nah, benar. Dan Bapak kaum Hawa, kalaupun memang tunggakannya itu 4 tahun, yang harus dibayarkan itu cuman 2 tahun plus 1 bulan perjalanan saja. Jadi ya
udah dikasih keringanan, cobalah untuk dilunaskan ya, Yes. Bapak Ibu. Oke, selanjutnya maksud RITL itu apa, Bang? RITL itu adalah singkatan dari rawat inap tingkat lanjutan. Iya. Artinya adalah pasien-pasien BPJS yang butuh penanganan rawat inap atau OPNAM Yup. di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan kayak rumah sakit, klinik utama, nah seperti itu. Jadi kalau misalnya mau dirujuk ke spesialis, maka BPJS itu akan membuat rujukan RITL tadi rawat. Tapi khususnya rawat inap ya kalau RITL. Kalau yang RJPL berarti dia nggak rawat inap ya, nggak opening. Dia hanya butuh pelayanan di poli ya. Iya, betul. Yes. Ada pertanyaan lagi nggak, Kak? Kak, misalnya KIS yang gratis yang tidak aktif lagi bisa nggak diaktifkan lagi? Bisa. Jadi kalau di BPJS kalau KIS-nya non aktif diberikan waktu kepada peserta tersebut 6 bulan sejak dinonaktifkan untuk bisa direaktivasi. Jadi kalau sudah lewat daripada 6 bulan, biasanya itu harus daftar ulang lagi ke dinas sosial terkait. Oh ternyata Pak yang RITL tadi dendanya masuk. Oh, Pak. dendanya RITL. Oh iya, oke, denda RITL. Nah, kalau denda RITL itu 5%. 5% itu memang dibayarkan apabila ada terjadi tunggakan atau kan Pak saya sudah bayar ini Pak. Nah, bayarnya itu kemudian diberikan waktu sampai dengan 45 hari. Kalau dari sejak dibayarkan sampai dengan 45 hari ke depan itu ada akses layanan di rentang waktu tersebut, terutama rawat inap, maka dia akan muncul namanya denda layanan dan itu disesuaikan dengan diagnosa dari si penyakitnya tadi. Ya, benar. Itu oleh karena itu upayakan jangan sampai menunggak. Jadi sampai Jangan telat sampai telat bayar. bayar. Yap. Jawab ya Bapak Ibu. Ya, tapi kalau misalnya sudah lewat dari 45 hari itu tidak akan ada denda layanan dan itu hanya berlaku hanya untuk rawat inap tingkat lanjutan. Yap. Selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan dari Kak Au. Ya, Kak Au. Oke, apa nih Kak Au? Kak Au. Apa Pak. juga beda? Au au. Pak, BPJS awal saya mandiri, sekarang udah pindah ke PPU Oke. aktif, tapi ada tunggakannya, bisa dipakai nggak untuk SC? Pak? Oke. Pada dasarnya kalau misal sudah dialihkan ke PPU dan masih aktif tentu bisa Ya. untuk memanfaatkan layanan mau SC atau yang lain daripada itu juga silahkan. Akan tetapi tidak menghapus tunggakan yang lama. Jadi kalau misalnya sudah jadi PPU jangan lupa dicicil ya atau dilunasi tunggakan yang lama. Karena begitu kita sudah tidak lagi jadi PPU, kemungkinan kita berubah menjadi PPPU lagi atau jadi mandiri, maka tunggakannya itu harus segera dibayarkan supaya bisa mengakses layanan. Ya, benar. Jawab ya teman-teman. Yes. Ada pertanyaan lagi nggak tuh Kak? Coba Kak, satu pertanyaan lagi. Yang mana nih dari Bebas. Bunda Putri kali ya? Bunda Kak, Putri. kita sudah memasukkan bahan ke dinas sosial. Apakah kemungkinan besar bisa diaktifkan kembali, Kak? Nah, kalau misalnya sudah dimasukkan ke dinas Berkasnya sosial, ya itu bisa pada dasarnya akan ditindaklanjuti dengan dinas sosial. Akan tetapi mengingat kuota dari kementerian itu terbatas, maka akan ada waiting list di situ. Jadi nggak bisa langsung serta-merta langsung diproses seperti itu. Jadi harus ada memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh kementerian dan menunggu kuotanya sampai ada. Ya, oke. Iya. Jawab ya teman-teman. Selanjutnya Pak, ada dari Miss Barokah. Oke, Miss Barokah. Miss Barokah. Waalaikumsalam tadi ya. Iya, iya, iya. BPJS saya enggak udah lama karena suami meninggal udah 5 tahun. Oke. Kira-kira masih aktif atau enggak? Kalau sudah menunggak ya pastinya tidak aktif. Nah, jadi kalau misalnya memang menunggak sudah di atas 5 tahun, ya silahkan dibayarkan tunggakannya supaya bisa aktif kembali. Tapi nanti dicek aja dari aplikasi mobil JKN, mana tahu dari yang sebelumnya menunggak itu dialihkan menjadi tanggungan dari pemerintah daerah. Mana tahu. Tahu. Ya. Cek di info peserta di mobil CKN-nya, Pak ya. Yes. Benar. Mau Di-download aja dulu teman-teman. Oke, dari Kak Au lagi nih. Ya, Au. Oh, Oke, terima kasih banyak kakak sama bapaknya, jawabannya memuaskan. Semoga Sama-sama. sehat selalu ya Pak. Amin. Kau juga ya sehat-sehat ya. Yap. Oke, ada pertanyaan lagi ya Kak? ya
Nah, itu Kak, di dalam satu kakak itu hanya nama saya yang tidak aktif. Oke, kalau misalnya memang cuma satu yang tidak aktif ya oke, itu gampang, itu nanti silakan aja nanti dialihkan ke segmen mana supaya bisa dilakukan untuk reaktivasi kembali. ya. Terjawab ya? Oke, selanjutnya dari Bunda Putri. Oke, Nah, Putri. Kak. Yang tadi tuh Rip. Oh iya. Iya. Oh iya. Dari Kak Nis berarti nih, Kak Iya, Nis. Kak Nis Oke. underscore. Kak, punya aku awalnya mandiri, terus ada tunggakan, sekarang kok jadi PBI, tiba-tiba juga nggak nonaktif. Oh iya. Jadi itu kalau misal kita menunggak, kemudian pemerintah itu merasa masyarakat kita masih butuh dan ada potensi untuk mengakses layanan ke depannya, maka pemerintah itu biasanya mau menanggung masyarakat meskipun dia tidak pernah mengajukan untuk diaktifasi kembali. Nah, kemudian kalau misalnya dia sudah diajukan menjadi PBI terus tiba-tiba dinonaktifkan, nah itu ranahnya ada di pemerintah. Pemerintah mungkin punya kebijakan sendiri sehingga dilakukan penonaktifan melalui BPJS Kesehatan. Jadi mungkin kita cek dulu historinya kenapa. Iya, benar. Iya. Nggak kerasa nih Pak, Kak, kita tuh udah berbincang sama teman-teman ini selama 1 jam. Iya. Jadi Masa ya? kita nggak terasa banget kan? Nah, jadi kita itu mau kasih 5 pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab. Yes. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang pertanyaannya itu belum terjawab sama kami terkait tentang JKN, bisa langsung ditanya-tanyakan aja tuh. Bisa langsung di spam-spam biar kami bisa jawab lagi, biar kami bisa kasih edukasi lagi ke teman-teman sekalian. Jadi kita ambil 5 pertanyaan terakhir ya Kak, Pak. Oke, lanjut. Oke, pertanyaan pertama dari Kak Vira dulu nih. Tapi tadi yang atas nama Kak Bunda Putri ini minta ulang katanya. Oh, Gimana minta Kak? Tadi ulang. Kak kurang dengar saya Kak. Oke, kalau misalnya tinggal Bunda Putri saja sendiri yang non aktif, itu semestinya nanti bisa diusulkan kembali untuk dilakukan reaktivasi. Ya. Benar. Tapi pastikan nik segala macamnya yang data kependudukannya itu aktif ya. Udah online semua dengan data dukcapil. Ya, benar. Dari Kak Hotimah nih. Maaf, Hotimah. saya baru Maaf, saya baru gabung. Gak apa-apa Kak. Ya, aman. Tanyain aja Kak, apa pertanyaan yang mau ditanyain? silakan. 5 pertanyaan terakhir nih. Oke, pertanyaan pertama dari siapa ya? Dari Itu Bang Un. ditanya sama Oh iya, Kak Hotimah. Coba Kak. Apa tuh Kak? KIS kami dinonaktifkan, bagaimana cara mengaktifkannya Nah, kembali? tadi mungkin sudah disampaikan. Jadi kalau misalnya kisnya dinonaktifkan, pemerintah itu memberikan waktu 6 bulan untuk dilakukan reaktivasi. Jadi kalau misalnya dalam rentang waktu 6 bulan tersebut bisa dilakukan reaktivasi. Nah, syaratnya biasanya yang diminta adalah yang pertama surat rekomendasi dari fasilitas kesehatan, boleh dari puskesmas, klinik, atau dari rumah sakit. Kemudian surat rekomendasi tersebut disampaikan ke dinas sosial. Nah, nanti tinggal BPJS Kesehatan akan menunggu arahan dari dinas sosial apakah bisa langsung dilakukan proses reaktivasi atau tidak. Ya. Tapi kalau sudah lewat daripada 6 bulan, maka nanti dinas sosial akan minta untuk pengurusan seperti dari awal lagi. Jadi seperti itu. Jawab ya teman-teman. Kayaknya Bunda Putri juga nanya juga tuh terkait PPP. Wah, Kalau iya. lewat dari 6 bulan. Kalau sudah lewat dari 6 bulan ini berarti harus daftar seperti biasa, baru lagi seperti itu. Jadi diusulkan baru kembali dan itu harus sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan di masing-masing Dati 2 atau kabupaten kotanya. Jadi kalau misalnya Bunda Putri kan dari Muara Jambi ya. Ya. Nah, jadi kalau Muara Jambi ini ya diusulkan ulang lagi dari kelurahan atau dari desanya dan masuk nggak dalam DTSen rentang 1 sampai dengan 5. Kalau misalnya masuk di antaranya nanti akan diusulkan ke dinas sosial terkait dan nanti kalau misalnya sudah ada kuota dari Kementerian Sosial maka Mbak Bunda Putri akan bisa jadi peserta PBI-nya aktif kembali. Oke. Terjawab ya Mbak Putri. Iya. Dari Kak Hotimah lagi tuh Pak. Berarti kami harus dulu. bertobat. Berobat dulu. Nah, sebenarnya BPJS itu tidak menyatakan harus berobat terlebih dahulu karena kalau misalnya berobat itu kan dengan konotasi kita sakit ya. Sementara kalau BPJS Kesehatan tidak harus sakit, kita konsultasi dengan fasilitas kesehatan. Jadi kalau misalnya Kak Hotimah lagi jalan-jalan atau ya misalnya
ada waktu senggang mau periksa kesehatan aja, misalnya cek tensi atau apa, dan memang terindikasi ada butuh layanan lagi dan memang masih layak untuk menjadi tamu dari pemerintah, maka bisa kok. Ya. Terjawab ya Kak Hotimah. Yes. Semoga. Dan jadi teman-teman jangan berpikir kalau misalnya jadi kalau teman-teman jangan berpikir kalau misalnya mau ke Vaskes itu hanya untuk berobat, teman-teman. Enggak ya, kunjungan sehat juga bisa. Jadi kayak misalnya konsultasi kesehatan itu juga bisa dan bisa memanfaatkan JKN-nya. Ya, benar. Bahkan di JKN itu ada fitur yang namanya screening riwayat kesehatan, teman-teman. Yes. Jadi teman-teman bisa ngikutin biar kedeteksi tuh apa pencegahan dari dini ya, Kak. Ya kan? Iya. Nah, itu nanti teman-teman bisa digunain aja fitur-fitur seperti screening riwayat kesehatan itu untuk kesehatan teman-teman. Yes. Dari Kak Hotimah lagi nih, untuk mendapatkan rekomendasi dari dokter atau puskes gimana caranya? Nah, ya tetap harus datang ke fasilitas kesehatan. Ya, benar. Tetap datang ke fasilitas kesehatan, nanti dokter akan membuat rekomendasi. Yes. Oke, selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi nggak nih teman-teman? Sebelum berpisah di jam 4, coba teman-teman ada nggak pertanyaan-pertanyaan? Satu pertanyaan terakhir deh. Last one question. Last one Nggak ada question. nih kayaknya. Atau kita yang tanya, udah screening belum? Nah, kamu Oh, kan sudah screening belum? Lakukan segera ya. Kalau misalnya nggak diisi screeningnya nggak bisa akses layanan. Iya. Oh, ini satu terakhir nih. Nah, BPJS betul nggak? apakah tidak bisa digunakan di puskesmas beda kecamatan? Bisa. Jadi kalau BPJS Kesehatan silahkan mau berobat di Vaskes yang sudah tempat kita terdaftar. Jadi kalau misalnya kita mau di beda kecamatan sekalipun nggak jadi masalah. Itu bisa. Tapi kalau misalnya masih dalam situasi satu kota atau satu dati dua kabupaten kota, jadi disarankan untuk bisa pindah ke Vaskes tempat di kabupaten kota tersebut. Jadi jangan di Vaskes yang kita terdaftar. Tapi pemerintah itu tetap memberikan kesempatan untuk bisa berobat di luar Vaskes kita terdaftar. Paling banyak 3 kali ya 3 kali. Iya. sebulan ya, Paling banyak paling banyak 3 satu kali bulan. 1 bulan. Tapi nggak bisa buat rujukan ya. Iya. Oke teman-teman, nggak terasa udah 1 jam kita berbincang. Jadi kita akan balik lagi di minggu depan di hari Rabu dan Kamis. Kita akan melakukan live rutin seperti ini, menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian. Jadi buat teman-teman yang pertanyaannya itu belum kejawab sama kami, bisa langsung di follow aja nih. Jadi nanti kalau misalnya kami mau nge-live lagi, nanti dapat notifikasi dan bisa ditanyakan lagi pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab tersebut. Jadi saya Arif berterima kasih kepada Pak Novar dan Kak Pira yang hari ini jadi bintang tamu. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terus kan Itu Ini? yang paling ujung. gak maunya Oke. akhir live.